wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Pak Fandi dalam mata kuliah Laboratorium Statistik. Nah, di pertemuan lanjutan ini kemarin membahas tentang analisis regresi berganda. Itu masuk di pertemuan ketiga, jadi saya buat dua dipecah untuk data kuantitatif itu untuk pertemuan ketiga, dan untuk pengolahan data analisis regresi berganda untuk yang pengolahan data kualitatif itu untuk pertemuan 4. Ini juga sama. Yang untuk bab selanjutnya adalah tentang uji asumsi klasik. Itu berarti kan ada dua, asumsi klasik untuk data kuantitatif di pertemuan kelima dan uji kualitatif untuk asumsi klasiknya di pertemuan 6. Jadi ini ada dua pertemuan untuk uji asumsi klasik ini. Yang pertama kita akan mempelajari asumsi klasik. Uji asumsi klasik di sini di halaman 67 itu dijelaskan bahwa model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika memenuhi asumsi klasik. Jadi sebelum kita mempresentasikan atau menginterpretasi atau menganalisis dari data output regresi tadi, sebenarnya kita itu perlu melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini gunanya untuk apa? Yaitu untuk mengetahui model yang kita buat itu telah baik atau belum, telah melalui uji asumsi klasik apa belum. Ini untuk data yang memang untuk yang cross section, dan yang satunya adalah cross section dan time series seperti itu, sehingga perlu adanya uji asumsi klasik. Berbeda hal dengan data panel yang digunakan untuk dalam menggunakan software eViews. Nanti ada perbedaan di sana, hanya menguji multikolinearitas saja, tidak sampai kepada uji normalitas, heterokedastisitas, linearitas dan autokorelasi. Jadi di data panel itu hanya menguji multikolinearitas saja. Itu didasarkan pada bukunya Imam Ghazali. Di sini juga ini untuk buku ini juga mengacunya pada Imam Ghazali untuk SPSS, sehingga untuk mendapatkan model yang baik atau model yang memenuhi asumsi klasik, sehingga perlu adanya prosedur mengenai uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas dan linearitas, terus autokorelasi. Nah, ini setiap uji ini memiliki tujuannya sendiri. Yang pertama adalah uji normalitas. Nah, kita menggunakan data yang sebelumnya, ini data kuantitatif. Ini sudah saya inputkan, jangan lupa ini measure-nya itu scale. Dan ini juga sudah sama. Ini tingkat penjualannya ini kita ganti 0,2 desimal. Nah, selanjutnya ini di halaman 67 kita melakukan uji normalitas. Uji normalitas itu tujuannya untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Nah, biasanya tadi yang telah digambarkan di grafik tadi kan ada titik-titik tadi. Kalau misalkan titik-titiknya itu di antara garis tadi itu dikatakan bahwa datanya itu berdistribusi normal. Tapi kita bisa melakukan uji normalitas ini. Jadi kalau kita ulang lagi untuk uji normalitas, apakah data yang kita gunakan ini normal atau tidak berdistribusi normal. Apabila tidak berdistribusi normal, itu nanti kita lihat analisis apa yang membuat tidak normal itu apa. Pertama, kita uji, misalkan kita mendapatkan data tentang ini, misalkan saja salesman, jumlah outlet, tingkat penjualan. Ini range datanya itu di kasaran rata-rata enggak? Misalkan di sini kan 3.000, 2000, 3000, 4000, 4000. Jadi kan ini range-nya itu tidak terlalu tinggi kan. Jadi dapat dikatakan ini nanti di uji normalitas pasti normal. Berbeda hal ketika nanti kalau kalian atau Anda itu mendapatkan data yang range-nya itu terlalu tinggi. Misalkan datanya ada yang penjualannya di tahun tertentu itu misalkan Rp500, misalkan. Di tahun tertentu itu 10.000 ke atas. Itu kan di rata-rata kan itu datanya terlampau, range-nya itu terlalu jauh ya. Sehingga nanti bisa menghasilkan untuk model analisanya itu tidak normal itu datanya. Untuk sebaran datanya itu tidak normal, sehingga nanti kita bisa menggunakan atau menghilangkan outlier tadi, outlier data yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hingga kalau misalkan datanya itu terlalu sedikit, kita bisa menambahkan misalkan kalau misalkan ini kita menggunakan tambahan baru yang memang itu sesuai dengan range-nya tadi. Di sini ada
3000, 2000, 4000. Nah, itu kita menggunakan data yang di range-nya itu. Jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Itu nanti akan mempengaruhi modelnya seperti itu. Nah, ini pertama kali kita melakukan uji normalitas. Kita di halaman 68 ini kita melakukannya ada buka data yang akan diuji, yang kemudian nomor 2 lakukan analisis normalitas dengan memilih analyze, descriptive statistik, dan explore. Nah, ini kita datanya dari sini, data analyze ini, analyze, terus kita descriptive statistik, kemudian explore. Nah, ini kemudian di langkah ketiga adalah pada menu explore masukkan variabel dependent pada dependent list. Jadi variabel di explore ini, variabel dependentnya adalah penjualan, kita masukkan. Oke, dependent list. Nah, ini kemudian bentar ya, variabel masukkan variabel ada ini salah, mungkin ini salah ketik ya saya, karena di ini yang di nomor 3 itu masukkan variabel dependent, yang seharusnya kan dependentnya adalah variabel yang dipengaruhi, seharusnya penjualan, tapi yang digambar itu, yang digambar 4.3 itu yang dimasukkan di kolom yang sebelah kanan itu jumlah sales dan jumlah outlet, sehingga ini mungkin ada apa ya namanya koreksi untuk langkah 3 ini. Yang dimaksud adalah masukkan independent, jadi variabel independent ke dependent list. Jadi ini variabel ini dimasukkan ke dependent. Nah, ini baru benar. Ini nomor 3 bisa dikoreksi untuk variabel yang maksudnya adalah variabel independent. Dan kita statistik, kita kemudian kita klik ekspor statistik ini. Ini deskriptif. Nah, ini ada outlier, persentil, dan estimator. Kemudian kita pada menu plot explore plot dipilih dengan mengklik normality plot with test. Oke, ini kita continue saja, kita ke plot saja. Ini ada, kita pilihnya normality plot. Oke. Bentar, ini non. Kemudian di sini disesuaikan saja. Ini normality-nya, ini normality plotnya ini diganti non, ini diganti normality plot. Kemudian kita continue. Nah, ini kemudian di halaman yang 70 ini kita langsung saja optionnya ini sudah benar, kita langsung oke saja. Oke. Ini bot, oke. Nah, oke, sambil menunggu. Nah, ini ada data cache processing, tapi yang kita lihat adalah test normality-nya. Test normality. Nah, ini kita lihat ada Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Ini untuk yang kita lihat datanya itu beda. Apabila datanya itu sampelnya itu lebih dari 50, itu menggunakan tes normality Kolmogorov, Smirnov. Tapi ketika respondennya di bawah 50 ini menggunakan tarbell normality testnya Shapiro-Wilk. Kita lihat bahwa di sini di halaman 67 ini datanya itu hanya 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, benar 8. Jadi respondennya itu ada 8, sehingga kita menggunakan yang Shapiro-Wilk. Nah, ini kita lihat di signifikansinya ini. Signifikansinya ini ternyata di jumlah sales itu lebih dari, nah ini kan 101,97 ini dikatakan bahwa signifikansinya ini melebihi 0,5. Nah, ini berbeda kalau uji normalitas. Kalau tadi melebihi 0,5 atau 5% adalah tidak berpengaruh, tidak signifikan, nah, itu kan. Tapi berbeda hal ketika kita membacanya menggunakan uji normalitas. Uji normalitas bahwa kalau di sini signifikansinya lebih dari 5%, sehingga data tersebut dikatakan normal, ya. Ya, data tersebut dikatakan normal. Nah, di sini berdistribusi normal. Ini juga dialami untuk
jumlah variabel jumlah outlet juga 0,093 ini lebih dari 5%, sehingga dikatakan bahwa dua variabel ini dapat dikatakan berdistribusi normal. Nah, apabila tidak distribusi normal bagaimana Pak? Di bawah 5%, ini kita bisa menggunakan analisis atau alternatif, yaitu uji non parametrik. Uji non parametrik apa di halaman 71 ini? Jika data tidak normal, maka upaya yang dilakukan dapat dengan menggunakan statistik non parametrik. Nah, statistik non parametrik ini yaitu gunanya untuk mendistribusikan data. Kan ada uji parametrik, ada uji non parametrik. Nah, uji non parametrik ini digunakan untuk menguji one tails. Jadi satu tails. Ini kan satu tails ya. Oke, saya lihatkan dulu. Jadi tadi ada dua tails, ada satu tails. Nah, uji non parametrik itu digunakan untuk one tails. Itu nanti dalam bentuk, mungkin nanti bisa saya diskusi saja. Nanti saya berikan gambarnya, gambar dari grafik seperti itu. Apa yang dimaksud dengan one tails dan apa yang dimaksud dengan two tails gitu kan. Nah, itu nanti saya berikan saja gambarnya itu seperti apa. Nah, demikian untuk uji nah, ketika kita temukan bahwa salah satunya tidak berdistribusi normal, maka kita perlu melakukan uji non parametrik. Nah, caranya bagaimana? Kita kembali lagi di olahan data awal ini di halaman 71 ini. Pertama kita buka datanya, oke. Kemudian kita buat variabel res1 under res. Ini kan contohnya, di contoh itu di menggunakan analyze, coba ya. Kita praktekkan saja analyze. Kemudian pilih yang korelasi regression, kemudian pilih yang linear. Nah, ini kemudian pilih masukkan ini. Jadi nah, ini tadi dimasukkan, jadi variabel ini dimasukkan tadi kan untuk variabel independen dimasukkan ke dependen untuk agar menormalkan data. Kita caranya non parametrik, ini y-nya itu dimasukkan ke dependen, kemudian independennya itu dimasukkan ke independen, ini masukkan dulu. Nah, kemudian setelah itu kita kemudian buat variabel. Oke. Stop dulu mas. Nah, kemudian kita buat untuk variabel res1-nya, kita di langkah yang ketiga itu. Jadi setelah kita masukkan dependen penjualan, dependen, terus independen jumlah sales dan outlet ini, kita masuk ke langkah keempat di halaman 72. Kita lihat di statistiknya, ini di deskriptif. Nah, ini di continue, kemudian plotnya ini. Bentar, ini tidak, kita langsung save saja. Nah, di save ini kita, karena ini kan yang namanya adalah uji normalitas, yang bukan kita pilih yang predict value, tapi yang kita pilih adalah residual. Karena ini untuk menormalkan data, kita pilih yang residual di sini. Sesuai di halaman 72, kemudian kita klik continue. Nah, setelah itu di langkah kelima itu buka kembali data dan pastikan sudah muncul variabel. Nah, apakah sudah muncul variabelnya? Kita oke. Bentar. Nah, ini sudah muncul variabelnya res. Jadi untuk residunya untuk tiap-tiap variabel, untuk mewakili variabel ini. Kemudian setelah itu kita uji non parametrik dengan cara kita mengklik analyze, kemudian kita pilih non parametric test. Ini menggunakan adalah kita pilih yang sampel KS. Sampel test.
sampel KS ini. Nah, ini mungkin berbeda tampilan ya. Kalau untuk ini kan untuk yang di buku ini kan menggunakan versi 16, sehingga ketika kita mengklik non parametrik langsung muncul pilihan sampel KS di sini kan. Tapi di sini ada menu tambahan yaitu legalis dialogs. Jadi sampel KS ini masuk di legalis dialog. Mungkin nanti kita bisa nanti kalian praktek sendiri apabila menggunakan versi 24 dan 25 itu seperti apa, atau 20 itu seperti apa, apakah sama atau berbeda. Tapi yang pada intinya adalah kita pilih yang sampel KS ini sesuai dengan pedoman seperti itu. Kita klik. Kemudian setelah itu kita masukkan yang kita masuk adalah yang kita buat tadi variabelnya. Kita klik di sini. Kemudian kita lanjut klik yang oke. Kita klik oke. Kemudian akan muncul npar test. Nah, ini one sample Kolmogorov Smirnov. Jadi di sini dikatakan bahwa di halaman 74 ini kriteria normal diperlihatkan pada assign to tell. Nah, ini kan 2. Jadi nah ini nih. Jadi intinya dua ekor. Nah, nanti ini sebenarnya bentuknya itu seperti diagram seperti ini. Nanti saya langsung saja berikan di WA. Contohnya itu one tail sama two tails itu seperti apa. Tapi di sini saya jelaskan langsung di buku. Kalau yang significant two tail ini untuk menguji uji non parametrik. Hingga kita lihat di sini nilainya adalah 0,996. Apabila di mana ini dikatakan bahwa nomor 8 ini kriteria normal diperlihatkan pada asymmetric to tell, di mana distribusi data dikatakan normal jika nilainya melebihi. Nah, ini kan berarti melebihi 0,5 atau melebihi 0,5%, sehingga dari berdasarkan tabel 1 sampel Kolmogorov Smirnov test ini nilai to tells ini adalah 0,96 atau di atas 0,05. Berarti datanya sudah distribusi normal seperti itu, sehingga nanti untuk ujinya bisa menggunakan ini, misalkan menggunakan ini apabila datanya itu tidak berdistribusi normal. Tapi kalau sudah berdistribusi normal, maka data yang digunakan sebelumnya bukan variabel res ini tadi. Seperti itu. Ini untuk yang uji normalitas data. Nah, kemudian yang kedua adalah uji heterokedastisitas. Ini di halaman 74 dijelaskan bahwa heterokedastisitas ini menunjukkan bahwa variabel itu tidak sama untuk semua pengamatan observasi. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain itu sama, disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah jika terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Uji dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan melakukan scatter plot atau dengan uji Glasser, uji Park, dan uji Watt. Adapun jadi uji heterokedastisitas terjadi ketika misalkan data-datanya itu tidak nanti bentuknya itu seperti sebaran datanya. Nanti di halaman ini, di halaman nanti bisa dilihat saja nanti di halaman selanjutnya itu heterokedastisitas itu berarti datanya itu tidak sejenis atau bervariasi seperti itu kan. Kemudian ini untuk pertama kali untuk menguji heterokedastisitas ini langkah-langkahnya yaitu pertama kita akan melakukan uji scatter plot. Caranya di halaman 74, buka data yang akan diuji. Oke. Buka data yang akan diuji, berarti yang data ini. Nah, kemudian kita analyze, coba misalkan kita analyze, terus kemudian regresi, kemudian linear. Nah, ini lanjutannya adalah ini sudah benar, yang kita maksudkan adalah di plot. Ini statistiknya sudah benar. Kemudian yang
yang kita ganti adalah plotnya. Tadi kan kalau untuk uji regresi kan dependen yang Y dan untuk X-nya karena ADJ PRED nih. Tapi untuk uji heterokedastisitas berbeda. Yang kita masukkan adalah di sini di halaman di halaman 76 itu Y-nya itu SRED. Jadi SRED ini SID kita masukkan ke Y, juga kemudian ZP ini ZRESID ini dimasukkan ke SZPRED ini, maksudnya ini dimasukkan kepada X. Kemudian kita klik OK, continue. Setelah itu kita OK saja, sehingga akan yang kita lihat adalah sebaran datanya. Nah, datanya bentuk seperti ini, sama seperti yang di buku. Kesimpulan dari data ini adalah jika titik-titik dalam scatter plot di atas terlihat menyebar, ini berarti kan menyebar. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas atau homokedastisitas. Dan sebaliknya jika titik-titik terlihat mengelompok maka terjadi heterokedastisitas. Berarti di sini titik-titik ini adalah tidak mengelompok. Berarti ini dikatakan bahwa datanya itu homokedastisitas. Bahwa kesimpulannya adalah data yang menyebar ini berarti kan tidak heterokedastisitas tapi homokedastisitas. Sehingga untuk uji heterokedastisitas ini berarti data yang kita gunakan ini sudah bebas dari heterokedastisitas seperti itu. Data yang baik terbebas dari heterokedastisitas seperti itu. Kemudian jika dengan menggunakan scatter plot hasilnya masih meragukan, maka dapat diuji dengan yang lain, misalnya uji Gleacher. Adapun langkah-langkah dengan uji Gleacher adalah sebagai berikut. Nah, ini kan memang untuk datanya kan sedikit ya. Berbeda lagi kalau misalkan kita menggunakan data yang banyak, lebih dari 50 tadi. Nah, nanti itu sebarannya itu seperti apa? Apakah nanti menyebar atau mengumpul? Kalau mengumpul berarti itu hetero, berarti itu data tersebut tidak tidak baik. Kalau menyebar itu berarti datanya dikatakan bahwa homokedastisitas, terjadi homokedastisitas, berarti datanya baik. Nah, ini karena ini datanya sedikit, makanya di sini dapat seperti ini. Tapi misalkan ini apabila datanya banyak kita masih ragu ini bentuknya menyebar atau mengumpul, itu kita bisa melakukan uji ulang, yaitu namanya uji Gleacher. Nah, caranya adalah kita kembali lagi ke menu awal tadi. Ini kita masukkan saja untuk yang untuk analyze, langsung saja analyze. Uji ini yang kedua, uji Gleacher. Kita masukkan ke regresi linear. Kemudian di halaman 77 itu pada menu linear regression ini kita save dulu. Nah, di save ini muncul ini, yang kita klik adalah di sini residu, benar. Nah, ini sudah benar. Yang kita checklist adalah residu under standardized ini. Kita oke. Kemudian buka kembali data yang akan muncul variabel baru. Berarti benar, ini tadi berarti sudah ya. Kita melalui langkah-langkah ini. Kemudian buatlah variabel dengan res2 melalui transform compute. Nah, ini oke saja ya. Ini cancel karena datanya sudah ada. Kemudian kita buat res2, jadi transform, kemudian compute variabel. Nah, ini kemudian isi res saya baca dulu. Compute isi res2 pada target variabel. Isi target variabel. Berarti di sini res2. Kemudian kita untuk yang ini kita masukkan yang undersize, yang ini yang pertama kita masukkan res 1
ABS. Oke, kita ketik ulang diisi sesuai dengan buku. Selanjutnya adalah membuat res 2. Nah, res 2 ini tanya belum ya, belum keisi. Jadi caranya itu kita membuat transform. Jadi transform compute, kemudian pilih res ini, target variabel ini diganti ditulis res 2. Kemudian kita masukkan tadi standar yang res 1 ini dimasukkan sehingga tadinya muncul kayak gini saja. Muncul kayak gini. Kemudian kita tambahkan tulisan sesuai dengan buku ABS res di sini kayak gini, dibuat kurung buka, di sini kurung tutup. Kemudian kita klik all, kemudian kita pilih ABS, kemudian kita klik OK, sehingga muncul res 2 seperti ini. Itu enggak, nah tadi tahapannya satu-satu kita harus keluarkan dulu, karena ketika kita melakukan uji Gradser itu res 2 itu sudah muncul. Kita keluarkan dulu saja, keluar aplikasi, kita save dulu outputnya, kemudian kita ulang lagi, sampai pada kita menemu res 1. Nah, res 2 itu belum isi. Nah, nanti res 2-nya isinya itu ketika kita membuat di menu transform ini. Seperti itu.